Hai Mat, kembali lagi dengan gua El Traisana di channel Intiart. Kemarin kan gua udah ngebahas satu kisah, dimana kisahnya itu adalah seorang pria bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah sosok sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, dan dia juga diberikan sebuah gelar pedang Allah yang terhunus oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan sekarang gua mau ngebahas satu kasus, dimana kasusnya itu bisa dikatakan gila-gila Mat. Yang pasti ini adalah kasus kematian seorang legenda musik di mana-mana ya kan, istilahnya udah pada tahu lah karya-karyanya beliau. Dia adalah John Lennon. Gimana sih John Lennon ini tuh bisa meninggal atau tewas ya kan? Tetap dipelajari. Oke, langsung aja Mat. Jadi Mat, siapa sih John Lennon ini? John Lennon sendiri mempunyai nama lengkap John Winston Ono Lennon. Waktu semasa karirnya nih si Lennon pernah mendapatkan gelar. Tapi Mat, sayangnya seribu sayang gitu, pas pada saat dikasih gelar nih ya kan, ini dosen-dosen Mat pada madol semua gitu ya kan. Jadi John Lennon tuh gak dapet gitu gelarnya, gak dapet gelar S1 gitu. Jadi diganti yang lain sama Ratu Elizabeth kedua, yaitu gelar MBA, bukan NBA. NBA mah pemain basket ya kan. Atau yang kalian ketahui, MBA itu adalah kepanjangan dari The Order of the British Empire. Tapi nggak pakai Sunda, ntar takutnya tatanan dunia lagi ya kan, bahaya. Nah akhirnya setelah mendapatkan gelar dari Ratu Elizabeth, di sisi lain Lennon ini tuh lahir di Liverpool pada tahun 1940. Tanggalnya itu 9 Oktober. Lennon sendiri Mat meninggal pada tahun 1980, tepatnya di tanggal 9 Desember. John Lennon sendiri Mat dikenal sebagai singing, terus songwriter, habis itu instrumental, dan juga aktivis politik. Wah gila, berat banget nih kalau bahas soal politik ya kan. Gue gak kuat deh otak gue deh. Nah terus di sisi lain tuh harusnya ada yang kurang gitu loh dari John Lennon ini. Sebenarnya tuh kekurangan dari John Lennon, dia tuh bisa juga sebagai produser film pendek, istilahnya film hahuhu gitu loh. Film hahuhu tuh jadi film panas yang ditiup jadi dingin gitu loh ya kan, lo ngerti lah maksud gue ya kan. Kalau misalkan si John Lennonnya ini menjadikan seorang yang produser film juga, istilahnya udah paket komplit. Di sisi lain Mat, dari hal-hal yang gue sebutin itu kayak singing, terus songwriter, instrumental, dan aktivis politik, yang paling dikenal itu John Lennon tuh adalah seorang pendiri atau pemimpin lah dari grup band The Beatles yang kalian ketahui, yang nyanyi lagu Let It Be, Let It Be, asik. Nah itu dia dibentuk nih grup band ini pada tahun 1960 dan bubar 1970. Jadi hampir kurang lebih itu 10 tahun lah ya. Jadi Mat, sebelum awal mulanya terbentuk The Beatles, John Lennon nih sama kawan-kawannya ini udah pernah bikin musik namanya The Quarrymen. Nah The Quarrymen ini termotivasi filosofinya yang gue baca itu karena jalan atau lokasi yang bertepatan sama alamat sekolahnya. Akhirnya si John Lennon nih waktu itu posisinya umur 15 tahun, September 1956 tepatnya. Dia manggung kan di live musik gitu. Akhirnya dia manggung ya kan, terus genjang-genjreng, nyanyi segala macem. Setelah selesai nih, barulah dilihat kan dari jarak jauh nih sama Paul McCartney. Pas dilihat kayak interest gitu Paul McCartney nih. Dia bilang dalam hati, wah nih band bagus banget gitu ya kan. Gue kayaknya pengen gabung deh, join nih kan ceritanya kan. Dia ngomong gitu dalam hati, samperin kan ke ruang belakang panggung. Dia bilang gini, bolehkah saya bertemu dengan ketua pendirinya The Quarrymen, katanya gitu. Oh siap, boleh, katanya gitu, kata yang panitia di situ. Akhirnya setelah ketemu Mat, ngomonglah si Paul sama Lennon. Ngomong kayak gini obrolannya, penampilan Anda tuh bagus sekali, kata Paul gitu ya kan. Wah makasih. Ngomong-ngomong nama kamu siapa? Asik, kamu. Kayak gak seru banget nih kalau mau pakai kamu ya. Nama lu siapa? Kata Lennon gitu kan. Nama gue Paul. Gue berencana untuk gabung. Emang lu bisa apaan? Karena sifatnya si Lennon nih kayak sinis gitu ya kan, meremehkan orang. Gue bisa ini pokoknya lebih baik deh. Pasti lo kalau nerima gue, band lu bakal lebih better dari sebelumnya. Awas lu ya kalau lo bohong, katanya. Iya beneran, gue gak pernah bohong sama lo. Akhirnya cekcok kompromi, akhirnya diterima lah nih Paul sama Lennon. Jabat tangan, ya udah lo ikut gue latihan. Singkat cerita, setelah latihan bareng ternyata si Lennon nih cocok sama Paul. Lennon bilang, Paul kayaknya kita butuh gitaris deh.
Terus si Paul ngerekomendasiin temennya, namanya Horizon. Oh, gue ada nih temen gue, katanya gitu. Siapa yang namanya Horizon? Dia jago kok main gitar. Ya udah panggil ke sini. Akhirnya dipanggil, datang nih Horizon nih. Telepon sebelumnya. Horizon, apaan ul? Sini, datang. Gue butuh lo buat rekomendasiin ke temen gue kerabat, namanya Lennon, buat gabung The Quarrymen, katanya gitu. Oh boleh, katanya. Ya udah ntar gue dateng. Ya dateng kan tuh, ketemu, ngobrol. Ternyata si Lennon tuh nggak suka sama Horizon, cuma karena umur lebih muda dari si Lennon. Akhirnya dibilang gini, umur lu lebih muda nih dari gue, katanya gitu kan. Kata si Lennon nih Horizon, sorry nih Son ya, bukannya gue bermaksud menyinggung lo, katanya gitu, tapi umur lu tuh terlalu muda dari gue. Ya umur kan nggak masalah gitu, yang penting main gue bener gitu, gak ada yang nggak beres. Ya udah sih, lu terima gue aja gitu, bukan masalah gitu, tapi gue pengen yang setara gitu loh, atau bikin lebih tua setahun 2 tahun, katanya gitu. Ya udah, gue tapi kan udah direkomendasiin sama si Paul temen gue. Setelah berpikir-pikir kayak banyak pikiran gitu ya kan, begini akhirnya diterima tuh sama si Lennon. Akhirnya Mat, setelah berkumpulnya member-member dari grup band ini kayak Lennon, terus Paul, terus Horizon, si Lennon sempet mikir kayaknya kurang enak deh kalau tanpa bass. Dia inget temennya satu tempat les di sekolah musiknya itu, namanya Stuart. Posisinya dia bisa main gitar, gak jago dalam bass. Akhirnya dibujuk-bujukin, dia bilang gini, Stuart, lu ikut gue yuk masuk grup band gue, katanya The Quarrymen, buat posisi bass. Tapi gue nggak bisa main bass. Udah nggak apa-apa, paksain aja, bass gampang kok, gini. Sempet nggak mau nolak, akhirnya mau tuh, dateng lah gabung ya kan sama The Quarrymen. Udah jadi 4 personil tuh. Akhirnya Mat, setelah si Stuart ini masuk di grup bandnya Lennon, The Quarrymen, si Lennon tuh sempat mikir kayaknya kita tuh butuh drummer. Akhirnya dicari, ketemulah Pete. Akhirnya berjalan waktu, ketemulah 1961. Nah posisinya pada saat itu sebenarnya si Stuart nih pengen hengkang ya kan. Emang hengkang sih sebenarnya, pengen gawe di tempat lain mungkin ya, karena nggak betah kayaknya. Dia nggak cocok sama permainan bass, jadi cuma bertahan selama 1 tahun. Akhirnya tahun berikutnya main kan tuh, jeber, diganti lagi tuh si Pete. Mungkin di satu sisi diganti karena mainnya kekencengan kali pas pada saat main drum tuh, nggak pelan-pelan, lu nggak perasaan, mungkin lu ngomong kayak gitu kali ya. Sama Star pas pada saat itu, Ringo Starr. Mulai tuh manggung sampai The Quarrymen tuh sering ganti namanya Ala Bella. Disaranin nih sama Lennon posisinya ke grup band, berunding. Akhirnya formasi yang fixnya itu Lennon, Paul, Horizon sama Ringo Starr. Si Lennon bilang, gue pengen namanya ini The Beatles, gimana teman-teman, cocok gak? Oh cocok nih, kata si Paul, gini segala macam. Yang lainnya udah fix tuh. Akhirnya itulah nama awalnya terbentuk The Beatles setelah The Quarrymen. Jadi Mat, balik lagi ke cerita Lennon. Sebenarnya Lennon nih di satu sisi mempunyai 2 bini. Anjing, gila 2 bini. Gue kira Lennon nih suami takut istri ya kan, jadi nggak pengen nambah lagi. Ternyata hobi juga kawin ya kan. Nah di satu sisi Lennon nih istri pertama namanya Cynthia Powell. Dia nikah di tahun 1962. Pas nikah punya anak di tahun 1963 namanya Julian Lennon. Pada tahun 1969 si Lennon nih nikah lagi Mat sama seniman dari Jepang namanya Yoko Ono. Terus Mat, setelah pernikahan yang kedua, si Lennon nih dikaruniai seorang anak pada tahun 1975 namanya Seantaro Ono Lennon. Jadi Mat, sebenarnya nih bisa dikatakan nih si Lennon itu masa kecil kurang bahagia. Kalau kita kan posisinya nih anak-anak tahun 90-an kecil bahagia banget, main lumpur, galasin, yoyo, istilahnya kayak gitu kan, guling-guling di jalan, kobok-kobok comberan bahasanya aja. Kobok-kobok comberan, gila. Iya. Nah, terus di sisi lain nih, kayak apa ya, keluarganya si Lennon nih kurang harmonis Mat. Kalau gue rasa nih pada saat pengucapan janji suci ini, gila janji suci itu tuh nggak lempar bunga Mat. Kan kalau istilah kata orang nikah lempar bunga ke belakang, cuing diambil kan. Nah kalau bapak mama itu nggak lempar bunga, jadi langsung sungkem gitu, salaman doang. Nah di sisi lain nih, bapaknya setelah menikah tuh pergi kan kerja gawe nih, ngelaut. Ya biasa lah, kalau ngelaut ngapain sih, pasti main ombak sama air ya kan, nyiram istilahnya kayak gitu. Bapak Lennon pas pergi tuh kerja gawe gitu ya kan di laut, Bapak Lennon tuh jarang pulang. Mungkin kalau gue rasa sono susah sinyal kayaknya ya kan. Neng. Nah mulai tuh Februari 1944. Nah pada saat perjalanan si Alfred ini bapak Lennon tuh dapet kabar satelit dari temennya namanya Kimbo. Dia bilang gini, ini Kimbo, ini Alfred. Kimbo ini orang yang ditetuakan di situ lah. Dia bilang kayak gini, Hai Alfred. Kenapa bu, katanya gitu.
Kamu ini dapat satelit, berisikan katanya istrimu itu selingkuh. Ah, masa sih selingkuh? Saya tidak percaya katanya gitu kan. Lu jangan ngebohong-bohongin gua. Saya tidak bohong sama kamu. Istri kamu itu selingkuh. Coba kamu pulang. Ya gimana mau pulang? Posisinya aja gua harus di sini selama 6 bulan. Pokoknya saya mengizinkan kamu untuk pulang supaya kamu itu tidak menyesal. Oh ya udah, gue balik katanya gitu. Akhirnya setelah berbincang, dia bilang gini, percakapan lagi tuh antara Alfred sama Julia, maknya si Leno. Kenapa lo ngelakuin semua ini ke gua? Langsung to the point tuh, saking kesel ya kan, membara-bara. Ya kamu habisnya begitu mas. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu malah pergi melaut. Kenapa sih kamu nggak nyari kerjaan yang lain di sini? Kerjaan apaan Jul? Gua tuh melaut untuk cari nafkah buat keluarga kita katanya gitu kan. Ya kan kamu bisa dong buka material, pangkalan gitu ya kan, atau buka minuman-minuman yang gimana-gimana gitu kan bisa katanya gitu kan. Akhirnya dia bilang lagi tuh si Alfred ini, ya pokoknya lu salah di sini karena lu menyelingkuhkan gua dan lu udah hamil selama 4 bulan. Habisnya aku tuh nggak bisa tahan dengan begitu-begituan katanya. Gitu-gituan goblok. Nah terus akhirnya udah tuh cekcok cerai kan. Suruh milih lah si Lennon sama orang tuanya. Lennon, apaan? Kamu mau pergi, mau memilih ikut siapa? Umur 4 tahun bayangin mat, 4 tahun suruh milih. Ini ikut bapaknya apa emaknya? Akhirnya pilihlah emaknya. Nah tapi di samping itu si Lennon nih meskipun memilih sama emaknya si Julia, dia tuh nggak tinggal banget gitu sama si emaknya. Lebih milih tinggal sama Om Mimi. Ya mungkin karena gerah gitu ya kan. Si emaknya ini tuh sama bapak baru. Nah jadi kayak Lennon tuh ngerasa gue nggak males sama bapak baru gitu, pelit atau gimana, mungkin mikirnya kayak gitu. Nah tapi di samping itu si Julia ini masih sering ngunjungin si Lennon di tempat bibinya yaitu Aunt Mimi di Mendips. Singkat cerita, Lennon nih umur 11 tahun mah. Nah 11 tahun ini Lennon sering banget tuh ngunjungin maknya ke Liverpool. Terus kayak ngeliat habit kebiasaan maknya. Ternyata maknya itu tuh sering banget nyetel musik Elvis Presley. Akhirnya pas didengerin tuh mat, aluran genre musik itu enak banget sesuai sama telinganya Lennon kan. Terus sampai kayak mau dengerin musik kayak nyaman gitu. Pokoknya asik banget dah. Mulai tuh pada umur 16 tahun, Lennon nih dibelikan banjo sama emaknya. Itu gitar pertama Lennon. Pada tahun 1958, kejadian tidak terduga mat. Emaknya Julia Lennon meninggal karena kecelakaan, ditabrak pada saat pengen pulang. Tadi kan gue udah ngasih tahu ke kalian semua mat-mat ya, itu siapa sih latar belakang dari John Lennon itu. Kita langsung ke tahun 1980 mat. Nah posisinya kenapa tahun 1980? Karena tahun tersebut adalah tahun yang sangat konspirasi banget pada saat itu mat. Itu adalah tahun kematian dari sang legenda musik atau pendiri The Beatles. Yang kalian ketahui adalah John Lennon. Nah ada yang bilang sumbernya itu source dari Google mengatakan bahwa John Lennon ini dibunuh sama seseorang yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba dibunuh, jedor mampus. Ada juga yang bilang dibunuh karena si John Lennon ini adalah musuh partai politik. Nah posisinya ada seorang pria, yaitu dia pelaku dari pembunuh atau penembak dari John Lennon ini, bernama Mark David Chapman. Nah sebelumnya Chapman ini adalah fans yang sangat-sangat baik lah gitu, dan juga fanatik. Sampai-sampai tuh kamar ruangan tidurnya itu dipenuhi poster-poster dari wajah-wajah mimik John Lennon mat. Entah itu dari pas dia lagi berjalan, entah itu dia lagi manggung. Pokoknya perjalanan-perjalanan awal terbentuknya The Beatles sampai bubar The Beatles tuh dia ngikutin mat. Bubar The Beatles, John Lennon ini mengeluarkan album baru sama Yoko Ono yang berjudul Double Fantasy. Si Chapman ini niatnya pengen ketemu sama idolanya, minta tanda tangan untuk ditandatanganin di albumnya itu. Lennon kata gitu, siapa ya? Saya fans kamu, saya boleh minta tanda tangan kamu nggak? Oh iya boleh sini kalau mau minta tanda tangan. Akhirnya dikasih kan tanda tangan, cuk. Terus kata Lennon, ada lagi gak yang mau diinin? Saya mau minta selfie dong sama kamu. Dikasih lagi mah, karena kan dia humble banget tuh posisinya pada saat itu, namanya public figure ya kan. Hari-hari berikutnya tuh konferensi pers kan. Si Lennon ini salahnya dia nggak bilang gini, saya John Lennon dan The Beatles lebih terkenal dibandingkan Tuhan. Kalau gue sih sebagai manusia ya yang beragama, gue pasti kesel banget nih sama John Lennon, jujur aja, karena udah bawa-bawa Tuhan istilahnya. Si Chapman yang tadinya
bener-bener fans fanatik banget sama Lennon, ketika ngebaca surat kabar bahwa Lennon mengatakan itu, dia langsung berubah total, Mat. Jadi kayak berasa pengen ngebunuh nih John Lennon dengan perkataannya itu. Meskipun dia adalah fans fanatik, tapi dia adalah seorang yang beragama gitu loh. Akhirnya ditungguin nih si John Lennon. Dateng lah nih, karena fansnya udah ngikutin lama, tahu apartemennya kan di Dakota, New York kotanya. Sampai-sampai udah nggak peduli deh, udah ada pistol tuh di belakang bajunya, ya kan. Mana nih kata John Lennon datang. Akhirnya setelah penantian lama tuh dateng nih si John Lennon sama bininya Yoko Ono. Si Lennon baru turun nih, tiba-tiba disapa nih sama si Chapman ini. Halo Bapak Lennon. Cuma ngomong gitu doang, Mat, 3 kata. Halo Bapak Lennon, langsung didor dong 5 tembakan. Tapi yang satu nggak kena, mampus kan, meninggal kan. Tapi belum meninggal sih itu posisinya, masih sekarat. Dibawa tuh ke rumah sakit, teriak-teriak kan. Wah, si Chapman nih lari kan, ngerasa seneng udah ngeberhasil nembak si John Lennon ini. Akhirnya dibawa ke ambulan. Besokannya tuh nggak selamat, Mat, pas subuhnya. Sampai-sampai nangis tuh si Yoko Ono. Akhirnya polisi nangkep pelakunya si Chapman ini dan dijatuhkan vonis selama 20 tahun, Mat. Bayangin aja, gila, 20 tahun lama banget ya. Di sisi lain, Mat, ada yang percaya bahwa si Chapman ini sebenarnya itu ngebunuh John Lennon karena masalah kejiwaan. Terus si FBI juga pernah nge-publish dokumen kematian John Lennon tuh, katanya di mana kematiannya ini adalah salah satu kematian yang konspirasi pada saat itu. Ada yang bilang tuh karena permainan politik lah, karena nggak seneng lah, pokoknya segala macem lah. Jadi ini buat nutup-nutupin gitu. Ya lo tau sendiri lah, ya kan, namanya politik kejam kayak gimana sih. Nah, di satu sisi John Lennon sendiri itu sangat dekat dengan gerakan Kiri Baru, Mat, di AS pada saat itu. Dan juga dia tuh adalah salah satu musuh nomor 1 Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Dan juga, Mat, yang gue denger atau yang gue baca-baca dari search di Google gitu ya, sumber dari Google mengatakan bahwa John Lennon ini tuh sebagai penyokong dana untuk IRA, Mat, atau Perjuangan Kemerdekaan Irlandia, dan juga Partai Revolusioner Inggris. Tapi semua dugaan yang terlontarkan untuk John Lennon tidak sepenuhnya tuh benar, Mat. Oke, Mat, itulah tadi kasus konspirasi kematian dari John Lennon. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan komen jika ada kritik dan saran, dan share juga subscribe ke mat-mat kalian, ya kan, supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Jika kalian ada ide-ide atau permasalahan misteri, kalian bisa kirim link yang udah gue taruh di deskripsi. Pokoknya segitu aja, tetap semangat, terus belajar, dan pintar.